Halo para pendengar, dimanapun Anda berada, welcome to Isekaipedia. Pada video kali ini kita akan membahas light novel Mushoku Tensei volume 7. Cerita kali ini akan mengisahkan petualangan baru Rudeus sang Gua Khmer. Bagaimanakah ceritanya? Silahkan temukan jawabannya pada cerita kali ini. Ya, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Kota Pipia berlokasi di wilayah kekuasaan Basaren di bagian barat laut benua tengah. Tampak seorang pria petualang yang dikenal masyarakat sebagai Sang Gua Khmer. Ia dikabarkan selamat dari bencana teleportasi 5 tahun yang lalu. Kabarnya, ia terpisah dari keluarganya dan bahkan ibunya sendiri masih belum ditemukan. Pagi hari untuk Gua Khmer, ia tampak sedang menjalani rutinitas paginya dengan berdoa kepada Tuhannya yang tersimpan di suatu kotak kayu kecil. Dan pastinya dia bukan menganut agama milis. Lantas ia mulai berolahraga dan makan pagi. Ia beranjak menuju guild petualang. Ia disambut dengan ajakan petualang kelas S yaitu Soldier Heckler untuk masuk ke partinya. Dengan kemampuannya yang sangat hebat, memang ia menerima banyak tawaran dari berbagai parti. Namun ia tidak pernah menerimanya. Walaupun begitu, ia masih menerima ajakan suatu kelompok yang mengajaknya dalam misi bersama. Kejadian hari itu membuat namanya semakin terkenal dan tersebar luas. Pasalnya, ia berhasil menaklukkan Stray Red Dragon sendirian. Sebenarnya ia hanya tergabung dengan 4 parti yang berusaha menaklukkan naga itu. Namun kelompok itu terpecah, karena ada gangguan dari monster beruang yang membuat mereka tidak menyadari kehadiran Stray Dragon di dekat mereka. Pada akhirnya, Sang Gua Khmer mencoba mengalihkan perhatian naga itu dan mencoba untuk menggunakan sihir lumpur penghisap atau yang dinamakan Gua Khmer. Dan tentunya sihir peluru batu yang ia lontarkan tanpa mantra dan akhirnya membuat naga itu kehabisan tenaga dan mati. Meskipun kekuatannya sangatlah hebat, namun ia terendah hati dan membagi hasilnya pada 4 kelompok parti tersebut. Dengan begitu selesailah petualangan Rudeus, Gua Khmer pada hari itu. Kita beralih ke sudut pandang Rudeus sang Gua Khmer malam harinya. Ia sedang makan malam di suatu bar yang cukup ramai. Ada pemusik, berbagai petualang yang sibuk bercerita dan mengenang masa lalu, dan banyak orang menarik lainnya. Di tengah keramaian itu, Rudeus duduk sendirian. Sampai beberapa detik kemudian, bam! Suara pintu terbanting. Akhirnya aku menemukanmu, Rudeus sang Gua Khmer. Di sana berdiri seorang anggota suku telinga panjang dengan rambut dikepang seperti roti Prancis. Meskipun dia tampak mirip seperti seorang petualang, namun bajunya juga terlihat seperti gaun. Ia mengenakan ransel, memiliki pedang dan perisai yang bergantung di sekitar pinggang. Satu-satunya kata yang dibutuhkan untuk menggambarkan wajahnya adalah cantik. Dengan mata almondnya, telinga panjang, dan rambut pirang berkilau. Tubuh ramping dengan dada rata dan telinga yang panjang. Ya, pasti seperti inilah yang disebut dengan elf. Sebelum pandangan elf wanita itu menuju padanya, semua orang sudah menatap Rudeus. Rudeus sebenarnya heran. Ia rasa selama beberapa tahun terakhir, ia tidak pernah terlibat perkelahian dengan siapapun. Lalu mengapa ada wanita yang mencarinya? Entah mengapa ia seperti melihat air liur wanita itu menetes saat wanita itu memandangnya. Mungkinkah itu nafsu pada pandangan pertama? Lalu wanita itu dengan cepat menjelat liurnya dan duduk di samping Rudeus. Sontak saja semua orang di bar bergumam. Oh, jadi itu wanitanya Gua Khmer. Sungguh hal mengejutkan bagi Rudeus. Namaku Elena Lys Dragon Road, seorang mantan anggota kelompok ayahmu, Paul. Dan tentu saja, aku juga temannya Roxy. Awalnya reaksi Rudeus biasa saja saat mendengar bahwa wanita itu adalah mantan rekan ayahnya. Namun ia malah terkejut ketika mendengar nama Roxy. Rudeus dan Elena Lys berbincang mengenai Roxy cukup lama. Hingga akhirnya tiba-tiba Elena Lys melihat kalung Rudeus. Sebenarnya di sini Rudeus hanya tahu kalau Clementine itu diberikan oleh Lilia. Namun ia belum menyadari siapa pembuatnya.
Elinelise kemudian mengeluarkan leontin yang cukup sama dengan punya Rudeus. Tampaknya leontin itu adalah barang milik atau dibuat oleh ras elf. Kalau begitu, Elinelise-san, apakah kau punya urusan penting denganku? Tanya Rudeus. Ya semacam itu. Aku datang untuk menyampaikan kabar baik kepadamu, jawabnya. Dan akhirnya, mengakhiri hari itu, Rudeus mengetahui keberadaan Zenith Greyrat. 1 minggu telah berlalu sejak Rudeus mendengar bahwa posisi Zenith telah ditemukan. Rudeus masih tinggal di suatu penginapan di kerajaan Basher. Awalnya ia ingin langsung pergi ke benua Begerito, namun musim dingin datang lebih cepat. Lagi pula perjalanan dari benua tengah ke benua Begerito bisa mencapai 2 tahun perjalanan. Bagaimanapun, Zenith masih hidup, dan katanya dia berada dalam suatu dungeon yang belum ditemukan posisi pastinya. Meski ada beberapa masalah, Paul dan Roxy sedang menuju ke sana. Seperti biasa, pada pagi hari Rudeus berolahraga, tentunya dengan mencairkan salju di sekelilingnya. Ketika ia kembali ke penginapan, ia disambut dengan pemandangan Elinelise di tepi jendela dengan wajah penuh nafsu. Dan ya, pastinya ia sedang telanjang dengan ditemani pria di belakangnya. Selama seminggu itu, Rudeus sudah paham betul dengan penyakit dan kebiasaan Elinelise. Untungnya ia tidak dipakai oleh Elinelise karena ia juga tidak ingin menjadi menantunya Paul. Meskipun begitu, selama 2 tahun terakhir, tepatnya saat Eris meninggalkan Rudeus, ia mengalami masalah serius. Pedang Excaliburnya letoy, atau nama ilmiahnya impotensi. Meskipun ia sudah berulang kali mencoba dengan gadis-gadis lain, namun semuanya berujung meninggalkan Rudeus. Ia merasa sangat hampa dengan pedangnya yang letoy. Saat ia melewati kamar Elinelise, ia berpapasan dengan temannya, yaitu Soldat, yang baru saja keluar dari kamar Elinelise. Entah mengapa semua petualang di sana yang habis kuda-kudaan dengan Elinelise selalu minta maaf pada Rudeus. Mungkin mereka mengira bahwa Elinelise adalah wanitanya Rudeus. Elinelise-san, tidak masalah jika kau mau main pria sepuasmu, tapi pastikan kau membereskan semuanya dengan tuntas, oke? Kata Rudeus kepada Elinelise. Ya, wanita itu sangat hebat menurutku. Setelah ia bermain kuda-kudaan dengan banyak petualang, namun ia bisa membuat mereka tidak saling tengkar atau rebut. Oh iya, Elinelise adalah seorang prajurit petarung. Dengan perisai dan pedang khususnya, kemampuannya cukup bagus. Mungkin ia yang terbaik di kota tersebut, namun bukan berarti ia yang terkuat. Sebulan kemudian ada surat untuk Rudeus. Di amplopnya tertulis dari Akademi Sihir Ranoa. Isinya, Rudeus Greyrat sama, senang bertemu denganmu. Aku adalah wakil kepala sekolah Jinas dari Akademi Sihir Ranoa. Baru-baru ini gema ketenaran Rudeus sang gua kemir menggetarkan seluruh kerajaan Ranoa. Aku telah mendengar dari berbagai petualang bahwa kamu adalah penyihir yang bisa merapalkan mantra tanpa suara. Setelah kami selidiki lebih lanjut, tampaknya kamu juga pernah menjadi murid penyihir air kelas raja, yang dikenal sebagai Roxy. Apakah kamu memiliki niatan untuk memperdalam ilmu sihirmu? Akademi Sihir Ranoa siap mengundangmu sebagai siswa khusus. Siswa khusus termasuk dalam fasilitas berupa kelas spesial dan pembebasan biaya kuliah. Tentu saja kamu bebas menggunakan semua buku dan fasilitas yang ditawarkan sekolah kami sebagai siswa. Jika kamu berhasil menyelesaikan studimu setelah 7 tahun dan mengirimkan tesismu ke sekolah setelah lulus atau ke guild sihir, kamu mungkin bisa menerima rekomendasi keanggotaan tanpa syarat pada guild sihir kelas T. Tentu saja jika kalau kamu lulus tanpa nilai tesis yang signifikan, kamu masih bisa memperoleh hak untuk memasuki guild sihir kelas D. Bolehkah aku diberi kesempatan untuk menyambutmu jikalau kau menerima tawaran ini? Aku mohon maaf atas tawaran mendadak ini, tapi aku juga menghargai pertimbanganmu. Dengan segala hormat, Akademi Sihir Ranoa, wakil kepala sekolah Jinas Haifas. Ya, sebenarnya Rudeus tidak terlalu tahu banyak mengenai guild sihir. Namun ia sebenarnya cukup senang dengan tawaran itu. Terlebih lagi, Roxy juga merupakan lulusan akademi itu.
Lalu Rudeus memutuskan pergi ke guild petualang dulu untuk memastikan keaslian surat itu. Ya, Elin Lais juga ikut. Meskipun ia bilang hanya ingin menemani Rudeus, namun kata-katanya cukup meragukan. Walaupun begitu, harus diakui saat ia menerima quest, Elin Lais langsung berubah menjadi onesan yang dapat diandalkan. Di guild petualang, ia bertemu dengan Conrad, pemimpin Stellar World. Tampaknya ia pernah belajar di Akademi Sihir Ranoa. Meskipun ia dikeluarkan sih. Rudeus kemudian menanyakan perihal siswa khusus. Setelah mengamati suratnya, Conrad menjelaskan. Di Akademi Sihir, ada penyihir lain yang bisa menggunakan berbagai macam sihir sepertimu. Ada juga petualang lain yang mendapatkan nama mereka melalui ketenaran atau rekomendasi dari guild sihir, keluarga kerajaan dari luar negeri, atau bahkan bangsawan. Secara aktif, mereka mencari orang-orang yang bisa direkomendasikan sebagai siswa khusus. Siswa khusus adalah orang-orang yang dengan kekuatan dan potensi magis yang sangat hebat. Mereka tidak berkewajiban untuk menghadiri kelas, mereka hanya perlu titip absen ketika kelas dimulai. Dengar, itu adalah cara agar pihak sekolahan menjadi lebih terkenal. Bukankah nama sekolah akan terangkat ketika memiliki murid-murid yang jenius? Itu seperti promosi gratis untuk menaikkan nama baik pihak sekolahan. Sangat mirip dengan siswa kehormatan yang menerima beasiswa, pikir Rudeus. Guild penyihir juga tampaknya menarik. Setidaknya mereka punya sistem yang jelas untuk menaikkan ranking. Tidak seperti guild petualang yang peringkatnya bahkan bisa dibeli. Meskipun tergolong susah karena harus banyak berkontribusi khusus untuk guild sihir. Guakmir, bukankah kau sudah pernah bersekolah? Tanya Conrad. Aku hanya sekolah privat di rumahku sendiri. Keluargaku tidak sekaya itu. Nama Grerat hanya bagian dari arsitekturat tingkat atas Sasura. Entah mengapa, tiba-tiba saja pertanyaan Conrad membuatnya menitikkan air mata. Ia masih belum bisa melupakan Eris. Malamnya, ia terbangun lagi di sebuah ruangan putih. Tak salah lagi, itu pasti Hitogami. Saat Rudeus berkata ia butuh petunjuk untuk menemukan Zenith di benua Begarito, Hitogami meragukannya dan malah memberikan peringatan. Bukankah seharusnya kau banyak berlatih? Jika kau memutuskan untuk bersekolah di Akademi Sihir, kau akan menemukan petualang-petualang lain yang jauh lebih hebat darimu. Kamu seharusnya bisa mempelajari segala hal penting. Kali ini kau harus mendengarku. Jika kau pergi ke benua Begarito, kamu akan menyesal. Menyesal? Hah? Selalu saja Hitogami tidak memberitahukan lengkapnya. Dan akhirnya, Rudeus memutuskan untuk masuk ke Akademi Sihir. Mempelajari kasus bencana teleportasi dan mungkin ia bisa menyembuhkan pedangnya. 3 bulan kemudian, di akhir musim dingin, Rudeus memulai perjalanan ke Kerajaan Ranoa. Kerajaan Ranoa merupakan negara terbesar di dataran utara dari benua tengah. Namun mereka sangat terkait dengan Kerajaan Neris dan Basher dalam hal guild sihir. 3 kerajaan itu membentuk kekuatan yang dikenal sebagai 3 serangkai sihir. Kita beranjak ke kota sihir Saria. Di kota ini terdapat beberapa fasilitas sihir ternama, seperti Akademi Sihir Ranoa, markas guild sihir, dan pabrik benda magic Neris. Pada ketiga tempat itu, semua hal tentang sihir dihimpun dan disimpan. Itulah jantung dari 3 serangkai sihir. Rudeus dan Elin Lais menginap di suatu hotel kelas A di pos petualang. Oh iya, hotel itu juga dilengkapi dengan pemanas, karena Elin Lais selalu menyusup ke kasur Rudeus saat merasa kedinginan. Ya, bukan berarti Rudeus menolak kesempatan itu. Namun apa daya, pedangnya masih letoy. Sejujurnya, Elin Lais bukanlah pelacur, namun ia menerima kutukan yang akan membunuhnya apabila ia tidak berhubungan badan. Sebelum berangkat ke Akademi Sihir, Rudeus mengobrol sebentar dengan Elin Lais. Sekarang aku menemui Jenasan untuk berterima kasih atas rekomendasinya kepadaku. Apakah yang akan kau lakukan, Elin Laisan? Lalu Elin Lais menjawab, tentu saja aku akan ikut denganmu. Meskipun itu sulit, aku juga ingin mencoba mendaftar di Akademi Sihir. Ya, ini cukup aneh sebenarnya. Biaya masuk akademi reguler cukup mahal.
Dan Ellen Lai sama sekali tidak tertarik dengan sihir. Ia hanya tertarik dengan pria seumuran Rudeus. Meskipun bayaran seorang petualang tidak terlalu tinggi, namun beda cerita dengan penakluk dungeon. Dan ya, itulah spesialisasi dari Elena Lais. Kita beralih ke Akademi Sihir Ranoa. Akademi Sihir Ranoa berdiri di atas sebidang tanah yang begitu luas. Daerah yang luas ini sebagian besar dibuat dengan batu bata, sedangkan bangunannya terbuat dari berbagai macam style batu bata. Di setiap sisi dan jalanan terbuat dari batu bata yang elegan, sampai mengarah langsung ke bangunan utama yang tampak seperti sebuah kastil. Setelah memperlihatkan surat pada penjaga, Rudeus diarahkan untuk pergi ke gedung administrasi untuk menemui resepsionis. Baru sepersekian detik, Rudeus mengalihkan pandangan dari Elena Lais. Ia sudah menatap penjaga tadi dengan nafsu. Hadeh, bangunan di sini sangatlah menarik. Banyak gedung seperti tempat latihan sihir, serangan, bahkan asrama. Setelah memasuki gedung administrasi, Rudeus dan Elena Lais diantara menuju ruangan penerimaan. Setelah menunggu sekitar 1 jam, wakil kepala sekolah Jinas muncul. Terima kasih atas kesabaranmu. Aku adalah wakil kepala sekolah Jinas. Ia memakai jubah biru tua dengan rambut disisir ke belakang. Kalau begitu, bisakah kita mulai langsung mendaftarkanmu pada akademi ini? Ucap pria itu. Sambil berjalan, mereka mengobrol cukup banyak mengenai Roxy, Stray Dragon, dan siswa khusus lainnya. Sebelum Jinas menjelaskan tentang siswa khusus lebih lanjut, ia ingin memberikan tes kecil pada Rudeus untuk memastikan keasliannya. Kemudian mereka memasuki ruangan yang tampak seperti gimnasium. Terdapat 4 lingkaran sihir dengan diameter 5 meter di tengahnya. Ada juga siswa-siswa tahun keempat yang akan melakukan praktik pertarungan sungguhan. Jinas selalu menginginkan Rudeus memperlihatkan mantra tanpa suaranya. Rudeus lalu balik bertanya, apakah aku harus menggunakan itu? Apakah kau menilai keaslian seorang Rudeus hanya dari penggunaan mantra tanpa suara? Jinas langsung menjawab, pertanyaan yang cukup bagus. Hanya ada 1 guru pada sekolah kami yang bisa menggunakan teknik mantra tanpa suara. Toh dia sudah meninggal. Sebenarnya ada beberapa murid di sekolah ini yang juga bisa menggunakan mantra tanpa suara. Walaupun mungkin dia tidak sekuat Rudeusan, namun dia adalah siswa yang cukup jenius dan berbakat. Kalau tidak salah dia menjadi anggota OSIS tahun ini. Bukankah itu merupakan hal yang baik? Galter Sensei, apakah kau keberatan jika kau meminjam Fitzkun sebentar? Setelah beberapa saat, mereka membawa seorang anak laki-laki berambut putih dan memakai kacamata hitam. Dia menatap Rudeus lalu bergegas menemuinya. Laki-laki itu tampak terkejut saat melihat Rudeus. Namun Rudeus mencoba bersikap sesopan mungkin padanya. Senang bertemu denganmu. Aku adalah Rudeus Greyrat. Jika kau tidak keberatan, aku akan menjadi kohaimu. Mulai tahun depan, jika aku melakukan suatu kesalahan, harap segera menegur dan membenarkanku, kata Rudeus. Fitz Senpai tampaknya agak gugup saat menjawabnya. Aku Fitz, mohon bantuannya juga. Dan saatnya mereka memasuki formasi lingkaran sihir dan bersiap mengeluarkan mantra tanpa suaranya masing-masing. Ketika perintah untuk dimulai diberikan, Rudeus langsung mengeluarkan sihir Ranma pada tongkat Fitz. Ranma adalah suatu sihir yang diciptakan Orsted untuk mengacaukan aliran mana. Fitz Senpai tampaknya terkejut saat sihirnya tidak berhasil dibentuk. Lalu dari tangan kiri Rudeus, ia membuat sihir serangan andalannya, yaitu Stone Cannon yang langsung meluncur dan mengenai sisi samping pipi Fitz Senpai. Hingga peluru batu itu menabrak dinding lingkaran sihir dan hancur berantakan. Lalu Fitz Senpai jatuh lemas di lantai. Meskipun itu hanya luka goresan, namun tampaknya Fitz Senpai sangat syok. Sesaat Rudeus merasakan tatapan mata yang sangat intens dari Fitz Senpai. Bahkan Jinas menatap Rudeus dengan mata terbelalak. Baru saja, bagaimana bisa kau lakukan itu? Suara Fitz terdengar gemetar. Jinas juga memasang wajah keheranan. Sepertinya dia begitu penasaran tentang apa yang telah terjadi. Itu adalah sihir yang disebut Ranma. Apakah kau pernah mengenalnya? Jawab Rudeus. Fitz Senpai menggelengkan kepalanya.
Apakah mungkin sihir mengganggu tidak kalah populer? Meskipun ia memenangkan pertandingan itu dengan telak, namun tatapan mata Fitz sangatlah menyakitkan. Bahkan Jinas yang menyebut Fitz sebagai murid jenius juga terdiam. Ia tidak ingin mereka menderita seperti itu. Rudeus langsung berkata dengan lantang, "Terima kasih banyak, Senpai. Kau membiarkanku memenangkan pertandingan ini." Meskipun Fitz tampak kebingungan, Rudeus tetap meneriakkan itu sekeras-kerasnya, agar bisa didengar oleh siswa yang lain yang menonton pertandingan mereka. Lantas Rudeus pun mendekatinya, dan mengulurkan tangan ke arahnya. Dia pun membalas tangan Rudeus. Omong-omong dengan hasil itu Rudeus pastinya lulus ujian. Jinas bahkan bertepuk tangan dan memujinya. Ya, sebulan kemudian ia menjadi warga asrama akademi. Ia juga menerima penjelasan rinci tentang siswa khusus setelahnya. Cukup banyak keuntungan yang ia dapatkan. Dan tentunya Alien Lies juga masuk lewat jalur reguler. Bahkan aturan sekolah itu membebaskan hubungan seksual selama Alien Lies tidak memaksakannya kepada siapapun. Sudah pasti Alien Lies sangat senang mendengarnya. Anak-anak termuda di sekolah ini berusaha sekitar 10 tahun. Tapi ada juga siswa berumur 100 tahun yang datang mendaftar. Meski nampaknya saat ini masih banyak pria muda di sini, usia dan rasanya sangatlah beraneka macam. Dan adat istiadat mereka pun juga bermacam-macam. Ada beberapa orang di sini yang memiliki kutukan seperti Alien Lies. Dalam situasi seperti ini, itu adalah suatu masalah besar. Karena akan timbul masalah dengan mudah. Apalagi saat musim kawin dimulai. Dan akhirnya masa sekolah Rudeus Gairat sang dua Khmer dimulai. Nah, begitulah cerita pada part kali ini. Cerita selanjutnya akan menceritakan masa sekolah Rudeus bersama siswa khusus lainnya. Dan bahkan, ada siswa yang sudah sangat-sangat menunggu keperjumpaannya dengan Rudeus. Siapakah dia? Ceritanya akan dibahas minggu depan. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment channel Isekaipedia. Karena kelanjutan cerita Mushoku Tensei akan dibahas setiap hari Selasa jam 3 sore dan Sabtu pukul setengah 8 malam. Jangan lupa share agar kami semakin bersemangat berkat dukungan kalian. Sampai jumpa minggu depan di Isekaipedia Shining Off.